Nah, di sini ini nanti diinput waktu BKU menjadi 2.001 rupiah. Jadi nanti kalau cetak rekening koran nanti pasti sama. Gitu. Kalau biaya transfernya bagaimana? Ada dua, silah itu mau tunai atau non tunai. Kalau mau tunai berarti 2.900-nya nanti mau ditukar dari dana bos atau dari sumber sekolah. Kalau dari sumber sekolah berarti nanti tidak perlu dicatat di BKU. Tapi kalau saya belanja itu semua biaya transfernya ditanggung dari sumber dana bos, nah berarti nanti pertanggungjawabannya harus diinputkan. Misal di sini belanja laptop 2.100.000 ini saya ada biaya transfernya, kita tulis di sini 2.900. Satu kali. Kalau dalam satu bulan itu satu kali. Kalau banyak bulan ya tinggal. Kalau dalam satu bulan ada 10 kali transaksi ya tinggal dikalikan. Ya itu kalau di satu kegiatan. Tapi kalau di banyak kegiatan nanti diikutkan di masing-masing kegiatan. Nah ini berarti kalau seperti ini program kegiatannya sama, pengadaannya di stop ini, ternyata ada biaya kode uniknya, perbedaan pajaknya itu Rp1 dan biaya tambahannya 2.900. Apabila nanti tidak muncul kode unik dan biaya transfernya, berarti Bapak Ibu bisa digabungkan langsung 2.901. Atau saya lihat dulu di tempat Bapak yang bisa pergeseran ada, yang bisa pergeseran. Yang pergeseran ada pergeseran. Iya. Ada ada. Tidak perlu melihat itu uang harus satu semasa uang yang ada silakan gunakan. Itu aja. Itu jadi kode unik kalau di kita di Jogja menggunakan biaya transfer sama selisih pajak di atas dan sila itu menggunakan pengelolaan jasa keuangan transaksi keuangan ini itu. Jadi kalau jadi sisa belanja selisih belanja dan sama sebenarnya kan ini kan yang siflah sama atas ini kan belum korelasi, belum maksimal, maksudnya belum benar-benar walaupun di versi 4.5 itu sudah ada perhitungan pajaknya tapi kan masih beda, apalagi hubungannya dengan SPD pajak daerah itu kan agak ini kok dibuat sistem itu karena masing-masing daerah punya perhitungan sendiri-sendiri, makanya
untuk perhitungan selisih pajak ini sebisa mungkin itu dari sistem itu memunculkan pengelolaan jasa keuangan itu harapannya di sini. Di sini nggak ada. Kalau di sini nggak ada, berarti dalam perencanaannya itu nanti di total semua selisihnya itu. Jadi kalau kode unik dan biaya tahunya tidak ada, berarti nanti di anggaran personal komputer itu 2.2901. Itu udah semua. Bedanya ini. Itu perbedaannya otonomi Pemda gitu. Jadi ada kebijakan terpisah. Oke, jadi rumahnya udah ada semua, tinggal nanti penyelesaian lagi. Iya, tapi waktu acara Zoom dari perusahaan itu memang pengelolaan jasa itu mengantisipasi hal-hal yang selisih kecil-kecil. Iya. Terus kenapa biaya transfer antar bank ini? Karena biaya transfer antar bank ini kan tidak ada rekening belanjanya, pengakuannya tidak ada, makanya kita munculkan di sini. Yang maksudnya nanti di belanja operasional. Iya, bisa diakui dari bos. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan sekolah nombori terus, iya. Padahal logikanya itu kan sekolah itu nggak ada sumber dananya. Kok bisa nombori? Iya itu. Nah itu kan akhirnya pengakuannya di bos seperti ini. Monggo, ada lagi. Pak, tanya. Jelas Bu. Ya, Pak, untuk titel ini adanya di Perpres 405 405 aja atau ada yang mana? Pengelolaan jasa keuangan. Tiga sudah ada. Jika kalau di dinas kebijakan fitur yang kode unik atau yang biaya transfer? Kode unik tadi. Kode unik itu dari dinas masing-masing yang berbeda. Iya, tapi untuk yang sama itu rekening belanjanya, peruntukannya, belanja jasa, pelaksanaan transaksi keuangan itu semua ada seluruh Indonesia. Tapi peruntukannya, dalemannya apa itu nanti dinas masing-masing sesuai kebutuhannya. Terus kalau kode unik itu kan sebelumnya tidak ada di penganggaran, Pak. Penganggaran perencanaan penganggaran itu. Iya, ini muncul setelah ada belanja. Iya, berarti itu kan mengurangi anggaran kita otomatis karena Rp1 itu mau diakui. Otomatis mengurangi belanja. Karena yang lain juga. Iya. Berarti yang terkurang di penganggaran. Iya, belanja misalnya untuk belanja Agustus kemungkinan yang dikurangi belanja setelah Agustus yang belum realisasi. Iya, kode unik sama biaya transfer ini kondisional. Bisa dianggarkan dari awal tahun bisa, atau nanti setelah transaksi selesai. Karena ada yang biaya ditanggung penjual sama biaya yang menanggung kesepakatan. Tapi kalau mau kesepakatan sepihak, nanti bisa dengan penyedia ini biaya transfernya ditanggung penjual bisa. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi. Ya, itu sisa belanja sampai BKU per hari ini. Nah, itu barang di belanja operasional. Nah, itu nanti perubahannya, itu kesempatannya Ibu waktu perubahan itu migrasi selisihnya. Misalnya 10 juta nanti dirubah ke barang. Jadi 10 jutanya itu yang dimodal ini Ibu harus tahu apa dulu. Itu kemungkinan misalnya belanja pengadaan laptop tapi Ibu harusnya belanja pemeliharaan laptop tapi ibunya belanja pengadaan laptop. Itu biasanya jasa sama pengadaan, pemeliharaan sama pengadaan. Itu jadi Ibu nanti kontrolnya itu nanti rekening besarnya itu nanti dipantau.
itu nggak apa-apa kok. Semasa 10 jutaan itu sampai hari ini masih ada uang atau belum dianggarkan, aman. Itu tapi kalau 10 jutanya itu udah digunakan dan udah di BKU kan itu yang menjadi pidana. Boleh, ya itu kalau berasumsi masih ada. Kalau nggak ada, berarti masih aman, masih bisa diperbaiki. Monggo, ada lagi. Di apa? Di penganggaran apa di BKU? Realisasinya berapa? Jadi sisanya nanti aku Nah gini, ya bisa. Sekarang gini, minta dari dinas pembulatannya naik apa turun dulu? itu kita bikin. Ya, karena apa? Biar nanti satu suara semua. Kalau kita kan ada turunnya gini, jadi tidak ada selisih, cuma sisa murni. Kalau ini koma-koma kan, karena apa? Karena kalau ibu itu pembulatannya naik, otomatis nanti yang terang sendiri itu jadi belanjanya nggak bisa. Tapi kalau nanti ibu pembulatannya ke bawah, nanti ibu jadi punya sisa 3 rupiah di Desember. Gitu. Gimana? Nah itu dinas ya. Kesepakatan ya nanti. Karena itu nanti kalau sisa itu kan sebenarnya uang udah nggak ada itu. Cuma ada di pembukuannya saja toh. Kayak itu. Rekening korannya mungkin 0, tapi di pembukuannya ya itu. Itu. Oh bisa, jadi kalau itu nggak masalah, itu nanti masuk pergeseran udah tinggal dia nggak masalah. Andai kata Maksudnya supaya yang 200 itu memang barangnya yang di tahap 1. oh gini, sekarang BKU-nya sekarang sudah BKU. Ya sekarang di bulan September. Nanti bukan semua. September, Agustus, Juli. Intinya ibu sisa itu mau dimasukkan ke Juli. Iya itu maksudnya. Nggak usah nggak apa-apa. Melihat atau tanya dulu dengan dinas pendidikan Semasa dinas itu tidak menjadi masalah, sisa tahap 1 digunakan di tahap 2. Pada intinya sisa tahap 1 berapapun nominalnya digunakan tahap 2 itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu digunakan tahun selanjutnya sebelum diinformasikan ke daerah. Ya nggak masalah, nggak masalah. Cuma jadi kalau saya tadi bilang tahap 1 realisasinya itu kan sebenarnya cuma ketepatan perencanaan dalam realisasi sekolah saja. Intinya itu berarti ya berarti besok lebih dipastikan tahap 1 intinya itu cuma trik dan triknya aja. Monggo yang mau bertanya, semakin panas ini semakin sore. Ini dari belakang, sebelah sini nggak ada yang tanya dari tadi. Monggo Pak, jangan dipendam. Oh iya, makanya benda itu kan multi talenta. Multi talenta. Seniman itu tadi Pak. Iya. Jadi apapun diserahkan ke bendara pasti selesai. Nah, pasti beres. Betul. Cuma selesainya prosentasenya berapa? Tepat waktu atau tidak tapi pasti selesai. Nah, pasti selesai. Tinggal jalan-jalan juga beres. Oh iya. Tergantung bendara itu. Gini saya kasih tip dan trik
Kalau yang Jogja, asumsinya dalam 1 bulan itu 4 minggu berasumsi. Kalau di Jogja belanjanya itu minggu pertama sampai minggu ketiga. Minggu keempat gak ada transaksi. Minggu keempat cuma ngecek input dan pergeseran. Itu semua selesai. Iya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga fokus belanja transaksi tunai non tunai simpan dan tidak. Minggu keempat itu nanti mulai input BKU kalau ada revisi, yaitu 1 minggu. Bukan berarti terus minggu keempat tidak ada kegiatan loh. Minggu keempat ada kegiatan bisa, nggak masalah. Misalnya kegiatan pelatihan membutuhkan ATK, belanjanya di awal di dalam di bulan tersebut ya. Itu apalagi belanja pengadaan. Iya. Terus kemudian kalau di tempat Bapak Ibu itu DPA awalnya itu belanja modal bebas bulannya atau ditentukan dari dinas? Belanja modal bebas. Mau saya kasih trik biar bisa habis semua. Belanja modal itu kan belanja yang tidak urgent, bisa nego waktunya, nggak mendesak. Itu silakan anggarkan di tahap 1. Ya, dicatat Bapak Ibu. Tahap 1 karena apa? Sisa modal itu kalau melewati perubahan nanti ini udah nggak bisa dirubah, pasti sisa itu sampai Desember. Belanja kursi, meja, PC, laptop itu semua di tahap 1 bebas bulannya. Jadi setelah saya beli laptop 5 itu kan pasti misal sisa dari total akumulasi belanja modal, sisanya 750, udah nggak usah buat belanja modal. Nanti waktu perubahan saya alihkan ke 5 lagi. Iya, gitu. Jadi Ya, Pak. nominalnya nanti besok kalau akhir tahun bisa kejar-kejaran sama Jogja, bisa juara 2. Gitu. Kemarin kan Jogja juara 1 untuk pelaporan keterserapannya. Itu triknya, sederhana, sebenarnya itu sederhana. Mindsetnya belanja operasional pasti tiap bulan. Belanja Oh, sebentar ya. Ya. Itu aja. Semua. Ya. Ya. Yuk, sama, makanya itu saya tadi kan bertanya DPA-nya itu untuk belanja modal itu dikunci sama dinas tidak? Kalau tidak, silakan anggarkan tahap 1. Tapi kan Pak Bule itu kan pertama kalau di Jogja kan usulan dari sekolah dulu. Misalnya 100 juta. 100 juta itu tahap 1, tahap 2. Kalau di kita sekarang 1 juta itu udah belanja modalnya berapa, belanja operasionalnya 1 berapa. Misalnya dari 100 juta itu 50 juta untuk belanja modal. Nah, itu nanti masuk di tahap 1. Itu loh maksudnya. Kecuali Bapak Ibu pasti belanja modal itu tidak ada sisa, nggak masalah. Tapi kan nggak berani. Misalnya harga laptop ini 20 juta, saya harga 20 juta, ternyata pas nggak jadi mahal. Berani nggak menjamin pas itu? Kalau nggak berani, ternyata harganya 19 juta, 750, udah sisanya udah nggak bisa apa-apa itu. Kalau belanjanya ini belinya di Oktober, udah uang sisanya yang 200 udah nggak bisa dapat.
buat beli mos ya bisa, di pengurus barang yang mau itu bukan belanja modal. Itu otomatis mendekat di sisa 1 akhir tahun. Tapi kalau ini belanjanya di bulan Juni katakanlah, Juni kan maksimal belanja Juni, nah nanti Juli masih aman. Kepepetnya nanti di tahap 2 digunakan di Juli. Sebelum perubahan itu semua belanja modal sudah realisasi. Intinya itu aja. Ya rata-rata sisa belanja itu sekolah itu dari sisi belanja modal. Rata-rata belanja modalnya ya. Karena kurang fleksibel dari sisi satuan harganya. Kalau untuk menghabiskan bisa, tapi nanti pengurus barang nggak mau. Oh ini untuk masukan di modal, nanti mudah besar. Kalau keyboardnya harga 2 juta, Oh itu berarti laptopnya harganya 50 juta ya? harganya canggih, Pak. Oh boleh, masuk yang canggih, masuk cuma keyboardnya saja. Pak, dikatakan model itu nilainya 1,5. Nah sekarang Iya. kita pengen tahu versi Bapak Ibu yang masuk modal itu seperti apa? Misalnya minimal 1 juta, kemudian apa lagi? Masa Pakainya masa pakainya lebih dari 1 tahun. Terus ada lagi? Ada lagi? Itu muncul di pergubnya masing-masing. Dan kalau di tempat kita harganya itu akan hilang kalau barang itu bisa lebih dari 1 tahun. Jadi 2 opsi itu salah satu terpenuhi bisa gugur. Misalnya ada barang harganya cuma 200.000 tapi itu masa pakainya bisa lebih dari 1 tahun, bisa masuk modal. Iya, jadi bukan 2 opsi itu menjadi 1 jenis barang, salah satu dari itu. Kalau di tempat kita, nah itu kalau di tempat kita. Kalau di Jogja ya. Oke, jadi kalaupun harganya 10 juta, kalau nanti itu mudah rusak, misalnya Contoh apa? mikroskop atau kaca untuk lab kimia itu harganya tinggi, kalau itu mudah rusak, susah perawatannya, tidak dibelanja modal. Itu. Ya habis pakai. Nah itu, nah betul. Jadi, itu nanti mohon untuk jenis belanja modal dan di masa itu nanti koordinasinya dengan pengurus barang. Ya nanti pengelola bos tidak disalahkan, tidak menentukan. Pakai mic bu, nggak dengar yang di belakang. Ingat nggak? Jadi kalau di sekolah kita sudah menerapkan seperti itu. Jadi kami untuk menentukan mana barang modal, mana tidak, itu tidak terpaku hanya di harga 1.500.000. Kami pasti koordinasi dengan bendahara, dengan pengurus barangnya, dengan operator barang gitu. Jadi contoh kita beli printer, kalau yang printer biasa itu kan harganya kadang ada yang tidak sampai 2 juta. Kalau secara kalkulasi harga harusnya masuk di belanja modal, tapi secara itu tadi gitu kan, apalagi kalau itu diletakkannya di lab yang memang untuk digunakan anak-anak, kadang 1 bulan aja sudah harus servis pun gak ada, dia ganti alat lah istilahnya gitu kan, ada di spare part gitu. Jadi oleh pengurus barang itu dia lebih klik untuk tidak dimasukkan di kategori barang modal. Nah, oke, sudah kita kerjakan seperti itu gitu kan. Hasil dari kita rundingan dengan pengurus barang kita terapkan ketika kita nginput RKAS di Arkas. Setelah selesai kita itu mengajukan pengesahan
yang kemudian akan disahkan oleh tim perencanaan dari Dinas Pendidikan. Nah, tapi mereka ini tidak serta-merta langsung mengesahkan. Nah, mereka itu mengasistensi atau mengecek kembali. Nah, jadi mereka kadang nggak tahu ya, yang meriksa ini satu orang apa banyak orang, kadang bisa lolos, kadang enggak gitu. Jadi kendalanya di situ. Jadi ketika menurut mereka ada barang harga 1.800.000, itu mereka pasti ini silakan dicek kembali, ada catatannya gitu. Secara harga masuk kalkulasi barang modal, jadi diminta pindah ke model teknik modal ya atau 5.2 itu. Mungkin timnya banyak sekali. Ya, jadi mungkin kalau pengajuan itu mesti ada pesen dengan ini biar konsistensinya ada. Jadi kalau kita menilai seperti yang laptop itu bisa masuk habis pakai, itu akan terjadi permasalahan karena apa? Timbul pemeliharaan. Penghapusan nggak bisa itu ya. Jadi kalau di tempat kita apapun itu mau digunakan siswa bahan praktek, kalau itu menimbulkan modal pasti masuk modal. Jadi modal itu nanti tolak ukur untuk pemeliharaan, biaya pemeliharaannya. Nah, untuk kesesuaian itu kalau kita pengurus barangnya itu kita koordinasi. Jadi pengurus barang, jadi kalau ada permasalahan ini masuk mana, kita koordinasi dengan pengurus barang dinas juga. Ini mau masuk di mana? Nah, itu kemudian itu nanti turun ke bawah. Itu karena di pengurus barang di tempat kita itu masuk di tata usaha. Oke, tata usaha. Kemudian aset, pengurus aset juga persediaan sama aset. Nah, kemudian yang satu lagi itu perbedaannya lagi di tempat kita dari perencanaan penganggaran approve ACCAWN itu kita murni pengelola, tidak perencana tidak ikut apa-apa, perencana dinas tidak ikut apa. Dia ikut eksekusi itu apabila waktu DPA perubahan ini saja ngedes awalnya, des awal ini mau rubah yang modal mau saat itu aja, setelah itu dalemannya itu udah kita eksekusi. Jadi sebenarnya itu nanti pripun jadi selain nanti terus beda banget. Iya, jadi mungkin dalemannya itu yang perlu ada yang minimal ada aturan tertulisnya bahwa ABC itu masuk mana. Enggak, sebenarnya itu sistemnya kan. Kemudian berarti kalau setiap pengusaha itu diverifikasi ulang, berarti setiap pengesahan berapa misalnya? Hari ini pengesahan terus kapan? Bisa lebih dari 1 hari, tapi nggak nyampe 10 hari. Tapi kemungkinannya itu antara ditolak dan diterima. Makanya orang WA Bapak juga perlu saya datang WA itu. Jadi kalau itu nanti asetnya padahal oke, sebetulnya mereka juga kadang yang kita SPJ modal oke diterima punya modal. Mereka tuh ada tuh Pak, karena kita bukan barang kan, pengurus barangnya tuh untuk menggeser memindahkan dia ke sikap. oh iya, Jadi kalau dengan BPKAD-nya nih aja sama BPKAD-nya itu yang Pemda DIY ikuti aplikasi Arkas, jadi udah ikuti. Jadi bahasanya kita itu yang familiar itu kalau bendaharanya salah, pengurus barangnya salah, akuntansinya tidak salah, jamaah semua. Jadi nggak ada yang salah-salah satu. Nggak bisa kalau yang di Jogja itu semua jamaah, bener-bener semua salah semua itu satu sekolah. Itu. Mungkin salahnya karena sedikit makanya mencari-cari.
kepala sekolah yang mempunyai kepala sekolah yang minta ini. Jadi gini, ini satu lagi. Kalau belanja awalnya tidak ada terus minta bulan ini jawaban sekolah kita berikan boleh tapi nggak sekarang, besok, bulan besok. Jadi tidak mengalami belanja hari. Kalau Bapak Ibu itu masih menggunakan sistem perencana kaprodi minta hari ini terus Bapak Ibu mengikuti, Bapak Ibu Sebelahnya. yus kalah perang. Itu tadi yang minta. Oh, sebenarnya bukan masalah dilema. Jadi di awal itu sudah dikeluarkan dulu maklumatnya. Boleh apapun itu merubah atau meminta belanja baru, tapi tidak di bulan berjalan. Itu. Tunggu tahun akhir dulu. Nah, itu kalau lebih berani. Kalau mau perang. Ya. Kalau bicara bos itu tidak ada penting urgent. Yang penting urgent itu kalau bencana alam. Itu. Kalau kita mau debat sama okay. Misalnya belanja, jadi seperti kemarin COVID itu bencana nasional. Itu tanpa merubah Arkas pun boleh belanja. Itu berencana nasional. Mas boleh bebas terserah. Tapi kalau urgennya versi saya ngerti kok Pak Eko antara kebutuhan sama itu semua makanya bos itu rencana anggaran kegiatan sekolah itu semua terencana, nggak boleh yang tidak terencana. Mesti ada surat edaran, surat dari pusat, surat dari Pemda ininya itu. Kalau bicara runtuh dengan mendampingkan aturan. Monggo ada lagi menit-menit terakhir ini. Silakan Bapak Ibu, menit-menit terakhir yang punya masalah disampaikan. Mana? Tunjuk jari. Siapa yang mau tanya lagi? Tadi yang tanya ibu-ibu terus. Ibu-ibu lagi. Pak, mohon maaf, kesekian kalinya. Tidak apa-apa Bu. Di dalam SIPD itu kenapa? Terkadang saya tuh bingung. SS Sama, saya juga sama. Kalau sama nggak tanya dong Pak. Berbeda. Di SSH kita itu dengan SIPD itu harganya itu sangat jauh sekali. Andai kata nih Pak, oke kita masukkan di SIPD harga segitu, pada saat pengeksekusiannya, realisasinya, nanti harga itu boleh nggak Pak di bawah itu? Ya, di bawah. Kan misalkan harganya tuh kalau nggak salah komputer saya lihat yang udah bagus aja sih ya sekitar 13 itu sudah bagus. Di SIPD itu harganya 16 sekian dengan spek yang ini seperti itu. Misalkan nih Pak, nggak harga segitu, karena saya mencari di bawah itu ada harga yang nggak murah, core-nya beda lagi. Saya naikkan lagi sedikit kok naiknya terlalu tinggi gitu loh Pak. Misalkan nih Pak, saya dapat harga di bawah SIPD, katakanlah 13, boleh nggak? Artinya nanti kekhawatiran kita ini kan yang memeriksa kita kan dari inspektorat tuh Pak. Kadang dia punya alat Pak, mohon maaf, waktu beberapa tahun yang lalu begitu dia punya alat Pak, kata-kata gini, di tahun ini nggak sesuai dengan harga yang ada. Apakah perlu kita tuh mengkonsultasikan atau menanyakan ke bagian keuangan
kalau memang BPKAD saya itu kenal tuh saya datangi Pak. Untuk tidak kenal. Untuk menanyakan Pak, artinya cobalah harga itu jangan segitu karena kita tuh bisa masuk jebakan juga loh Pak. Begitu dicek yang dengan dia punya alat itu Pak, saya lihat sendiri itu nggak sesuai. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Iya. Saya pilih yang agak murah, harganya tidak ada Pak di situ. Ada murah, tapi jelek. Saya pilih yang agak sedang-sedang saja. Pak lihat sedang-sedang saja tidak ada. Tidak. Iya. Jadi gini, kalau kita memberikan penangkalnya gini, Ibu kalau itu ada pembandingnya tidak. Pada intinya SSH itu menggunakan harga tertinggi dengan spek yang sudah tertulis. Speknya sama, harganya menggunakan itu harga tertinggi yang di SPD, lebih rendah bisa. Kalau mengikuti speknya I3 apa itu mengikuti speknya, harganya asal di bawah SSH boleh. Tapi kalau itu nanti dipersoalkan gitu, Bapak Ibu harus punya pembandingnya dulu. Kalau di kita kan ada aplikasi terpisah khusus pengadaan. Jadi di situ yang jadi pertanyaan ibu mestinya harus tanya, wah ini saya belanjanya Januari, Bapak lihatnya per hari ini ya beda kok. Gitu, Pak. Kalau berani. Pak, itu pertanyaan pernah yang saya jawab. Kalau berani, tapi kan ibu juga bertanya tak beralasan. Alasannya apa? Kenapa tidak beralasan? Ibu nggak punya bukti bahwa saya itu bukti bahwa Januari itu harga saat itu segitu, nggak punya. Ada nggak? Nggak ada. Mestinya itu waktu saya beli ini ada pembandingnya 3 diberi, disimpan atau dikeluarkan itu. Iya, itu nanti yang si tim itu ngecek pakai alat canggih itu. Pakai pembandingan dari Papua. Itu nanti kok beda buktinya dikeluarkan. Ini hari ini tanggal ini saya transaksi ada 10 pembanding harganya segitu. Nah ini kejadian Pak. Mohon maaf, kejadian pada saat saya diperiksa tahun 2021 itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Kita berikan applause untuk beliau. Terima kasih, ini sudah lebih 5 jam Pak. Ternyata semakin panas di detik-detik terakhir. Dan nampaknya kalau mau diteruskan tidak akan selesai sampai besok pagi ya. Yang penting tadi sudah disampaikan nomor HP, silahkan bisa dihubungi 24 jam nanti. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Edi dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Karena memang ini baru pertama kali untuk saya ya ketemu dengan Pak Edi, tapi namanya sudah sering mendengar, apalagi ya dari Mbak ya, saya hanya dari kawasan. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya nanti akan diisi oleh Bapak Danang Kumoro. Tapi nampaknya bisnya sudah ada di bawah ya. Iya. Ya udah nanti kita berikan waktu sesuai kebutuhannya. Jadi ini Bapak Ibu juga sudah ada snack di luar, silakan bisa dibawa masuk. Oh masih kenyang? Ya ngopi aja Pak, bisa dibawa masuk. Nanti sambil mendengarkan materi dari Bapak Danang Kumoro. Ngapain ya? Jadi dibawa masuk mau. Terima kasih sekali lagi Pak Edi dan ditunggu di ruang kantor ya, narasumber bersama. Ibu ada satu yang ketinggalan oleh yang tadi 2 rekening tadi Bu. Apa? Ada. Nanti diingatkan ya. Oh ya.